Bab 171 Suatu hal yang hebat. Setelah kejadian uang ini, aku dan ayahku tampak semakin mesra. Bahkan ibuku, Chen, beberapa kali jarang membawakan makanan untuk ayahku saat makan malam. Hari-hari di rumah terasa hangat dan biasa saja, dia bangun pagi untuk berlatih kaligrafi di siang hari dan tidak pernah berhenti. Setelah berlatih kaligrafi, Zhu Ping'an pergi ke tempat terdekat untuk membaca sebentar, dan kemudian kembali untuk menikmati karya ibunya, menyukai sarapan. Setelah makan malam, saya membaca, melakukan pemanasan, dan menyalin buku, dan hari itu berlalu dengan cara yang membosankan namun memuaskan. Dengan cara ini, hari pun berlalu, dan Zhu Ping'an telah selesai menyalin buku-buku yang dipinjamnya dari rumah orang kaya Li. Setelah sarapan, ketika Zhu Ping'an hendak mengembalikan buku-buku dari rumahnya ke rumah orang kaya Li, terdengar ketukan pintu. Zhu Ping'an pergi untuk membuka pintu dengan tas sekolah tersampir di tubuhnya. Saat dia membuka pintu, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. "Guru, kamu kembali." Setelah Zhu Ping'an lewat, dia membungkuk untuk pertama kalinya dan berkata, "Kapan guruku tiba di rumah? Tidak pantas bagiku untuk tidak pergi menemui guruku." Pintunya adalah mentor saya Zhu Ping'an, Tuan Sun, memiliki wajah yang cerah dan energik. Dia memegang tas kain dan mengelus janggutnya sambil tersenyum. Tidak, saya sudah terbiasa. Saya pergi dan datang dengan tergesa-gesa." Ketika Zhu Ping'an memberi hormat, Pak Tua Sun segera memberikan dukungan virtual kepada Zhu Ping'an dengan satu tangan. "Guru, silakan masuk dengan cepat." Zhu Ping'an bersikeras untuk mendorong sampai akhir, lalu berdiri sambil tersenyum dan membuka pintu lebar-lebar. Pak Tua Sun masuk dengan tas kain di tangannya. Saat ini, ayah Zhu sudah beberapa lama mengemudikan gerobak sapi, dan kakak tertuanya telah pergi. Hanya ibunya, Nyonya Chen, yang ada di rumah. "Suaminya ada di sini, silakan duduk dengan cepat. Tolong sambut saya." Ibu Chen membuat sepoci teh panas dan membawanya ke ruang utama, lalu kembali ke kamar dan memberikan ruang utama kepada Zhu Ping'an dan Tuan Matahari. "Terima kasih." Pak Tua Sun berkata dengan sopan. "Saya cukup senang dengan tes melahirkan ini." Pak Tua Sun mengelus jenggotnya. Wajahnya memerah, dan dia sangat puas dengan penampilan Zhu Ping'an dalam pemeriksaan persalinan kali ini. "Itu semua karena ajaran baik dari mentorku. Ini hanya masalah waktu saja," jawab Zhu Ping'an dengan senyum naif. "Saya sangat senang bahwa Anda masih tidak sombong atau terburu-buru sebagai siswa sekolah menengah atas. Namun, kinerja Anda dalam ujian siswa ini patut saya puji." Tuan Sun mengucapkan terima kasih kepada Zhu Ping'an karena masih ada tidak sombong atau terburu nafsu setelah mencapai hasil, cukup bersyukur, dan bahkan lebih puas dengan kehidupan yang saya temukan secara langsung. Zhu Ping'an hanya bisa tertawa dengan naif. "Kali ini aku datang ke sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Pak Tua Sun memandang Zhu Ping'an, mengelus janggutnya dan tersenyum. "Hal yang bagus. Hal hebat apa yang akan terjadi? Lihatlah, aku semuda dan menjanjikan seperti di novel. Ingin memperkenalkan seseorang kepada saya. Tapi cucu perempuan Tuan Sun sudah menikah, dan cicit perempuannya mungkin baru tahu cara melarikan diri sekarang, jadi itu tidak pantas." Zhu Ping'an tidak tahu hal hebat apa yang dibicarakan Pak Tua Sun. Pak Tua Sun memandangi ekspresi bingung muridnya yang sombong dan merasa sangat terhibur. Tahun ini bertepatan dengan peringatan 10 tahun naik tahta yang mulia. Ada juga laporan resmi bahwa seekor unicorn sedang berpatroli di pegunungan di barat laut. Yang Mulia sangat gembira dan wajah naga sangat gembira. "Dekrit khusus, NK. Divisi. Kaisar akan membuka NK. Ujian provinsi awalnya diadakan tahun ini. Ujian provinsi terakhir baru saja lulus tahun lalu. Awalnya saya mengira saya harus menunggu 2 tahun lagi sebelum mengikuti ujian provinsi. Tetapi saya tidak menyangka Kaisar akan membuka NK. Ngomong-ngomong, NK kapan ikut ujiannya?"
Ini tidak seperti musim dingin. Ujian provinsi tidak seperti ujian anak-anak, tetapi harus tinggal di ruang ujian selama beberapa hari. Agak menakutkan memikirkan harus tinggal di asrama sempit di Jiangnan Gongyuan selama beberapa hari di tengah musim dingin. Pak Tuasun memandang Zhu Ping'an seperti ini. Saya pikir Zhu Ping'an sangat gembira. Lakukan saja yang terbaik untuk NK ini. Pak Tuasun mengambil cangkir teh, meniupnya sedikit, menyesapnya perlahan, dan menasihati Zhu Ping'an. Oh, terima kasih atas pengingatnya, Guru. Zhu Ping'an membungkukkan tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Yah, meskipun kamu masih muda, kamulah yang paling meyakinkanku. Pak Tuasun mengangguk puas. Setelah beberapa saat, Pak Tuasun meletakkan cangkir teh di tangannya dan mendorong tas kain di atas meja ke arah Zhu Ping'an. Apakah ini? Zhu Ping'an sedikit bingung. Meski kamu masih muda, tapi aku cukup senang karena baru pertama kali ada anak yang lulus ujian SMA. Kali ini aku bertemu NK lagi. Kalau tidak ada kecelakaan pasti bisa pergi. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menobatkannya. Anda sebelumnya, yang juga pantas. Tas ini adalah hadiah dari istri Anda. Besok Anda akan datang ke rumah saya mengenakan setelan ini, dan saya akan memahkotai Anda. Setelah mendorong tas itu ke sisi Zhu Ping'an, kata Pak Tuasun tujuan utama perjalanannya. Penobatannya cepat sekali, bukan hanya untuk orang dewasa. Upacara mahkota adalah sejenis upacara nasional Tiongkok dan upacara kedewasaan bagi pria Han di Tiongkok kuno. Selama dinasti Yuan, upacara mahkota hampir dihapuskan. Dinasti Ming dengan cepat memulihkan sistem etiket Tiongkok yang hancur, dan upacara mahkota mencapai kebangkitannya yang kedua. Pada tahun pertama pemerintahan Hongwu di dinasti Ming, dikeluarkan dekret untuk menetapkan upacara penobatan. Dari kaisar hingga pejabat kerajaan, hingga rakyat jelata, upacara penobatan dirumuskan populer di dinasti Ming. Tentu saja, upacara penobatan terutama dihargai oleh kelas atas, dan kurang dihargai di pedesaan pegunungan. Namun sebagai seorang ulama, upacara penobatan juga sangat penting. Kebanyakan dari mereka dimahkotai oleh sesepuh dan guru. Pada dasarnya hanya ada sedikit orang di desa Siahe yang melakukan upacara penobatan, dan mereka tidak menganggapnya serius, jadi Tuan Sun bertanggung jawab untuk menobatkan Zhu Ping'an sendiri. Terima kasih, mentorku, dan terima kasih, istriku. Zhu Ping'an menyelesaikan tas kainnya, berdiri dari meja, dan membungkuk panjang. Setelah Tuan Sun selesai berbicara, dia tinggal sebentar, memberitahu Zhu Ping'an beberapa hal penting dari 4 buku dan 5 klasik, lalu pergi. Zhu Ping'an mengirim Pak Tuasun ke pintu masuk desa sebelum kembali. Katakan padaku, Bu, apa itu NK? Begitu Zhu Ping'an masuk ke dalam rumah, dia ditangkap oleh ibunya, Nyonya Chen, dan bertanya dengan rasa ingin tahu dan penuh semangat. Dengar di pojok iya, Bu. Biasanya, ujian provinsi dilakukan setahun sekali. NK, bagaimana mengatakannya, ada peristiwa besar di Istana Kekaisaran, dan Kaisar telah mengeluarkan dekret Kekaisaran untuk mengikuti ujian NK tambahan, tes, jadi aku bisa mengikuti ujian provinsi tahun ini. Zhu Ping'an menjelaskan kepada ibunya Chen. Apa ujian provinsinya? Keingintahuan Ibu Chen menjadi semakin kuat. Ujian provinsi adalah ujian yang hanya bisa diikuti oleh para sarjana. Setelah lulus ujian, Anda bisa terpilih, lanjut Zhu Ping'an. Apakah seseorang adalah pejabat tinggi? Ibu Chen sangat bersemangat. Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada ibunya, Nyonya Chen. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Zhu Ping'an tentang keputusan tersebut, ibunya, Nyonya Chen, terus menanyakan apa manfaat dari keputusan tersebut. Ketika dia mendengar bahwa Zhu Ping'an akan memberikan Juren semua perlakuan yang murah hati, terutama ketika dia mendengar bahwa Juren hampir siap menjadi pejabat, ibunya, Nyonya Chen, dengan mata berbinar, mendesak Zhu Ping'an untuk pergi ke sekolah. Pergi dan baca buku, perhatikan baik-baik.
Ibu Chen mendorong Zhu Ping'an ke kamar tanpa penjelasan apapun dan memintanya untuk membaca buku. Zhu Ping'an hanya bisa tersenyum pahit dengan tas kain disampirkan di tubuhnya, sambil berkata bahwa dia baru saja akan mengembalikan buku itu ke rumah Li. Ya, saya harus pergi lagi sore harinya. Bab 172 Putra ketiga dari keluarga Li. Di bawah pengawasan ibunya, Nyonya Chen, Zhu Ping'an membaca buku sepanjang pagi. Sore harinya, ibunya, Nyonya Chen, meminta Zhu Ping'an keluar dan mengembalikan buku tersebut kepada keluarga Li di desa Sanghe. Zhu Ping'an baru saja melangkah keluar dan belum pergi jauh ketika dia berbalik dan melihat ibunya, Nyonya Chen, memegang sol sepatu dan membawa jarum dan benang saat dia keluar dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa ibunya, Nyonya Chen, sedang mencari tempat yang banyak orang di desanya. Baiklah, ibuku. Zhu Ping'an memandangi punggung ibunya yang ceria dan diam-diam memutuskan bahwa kali ini NK akan memenangkan gelar Istana Katak. Setelah melihat punggung ibunya menghilang di tikungan, Zhu Ping'an berjalan menuju desa Sanghe dengan tas sekolah tersampir di tubuhnya. Haha, saya kira Tuan Zhu akan datang, dan tebakan saya benar. Tuan Zhu, silakan masuk dengan cepat. Paman Li, petugas keluarga Li, membuka pintu sebelum Zhu Ping'an mengetuk pintu antusiasme wajah. Meskipun Paman Li, sang petugas, telah memanggilnya Tuan Zhu beberapa kali, Zhu Ping'an masih belum terbiasa dengan hal itu. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Paman Li, sang petugas, sambil tersenyum masam. Dari sikap Paman Li sang petugas, kita juga dapat melihat bahwa, semuanya berkualitas rendah, hanya bacaan yang tinggi, sebenarnya tidak bohong. Para ulama, apalagi yang berstatus resmi, mempunyai status yang sangat tinggi di dinasti Ming. Mungkin, pertengahan dan akhir dinasti Ming seharusnya menjadi masa di mana status ulama di Tiongkok adalah yang tertinggi sejak zaman kuno. Pada tahun pertama Longqing, 1567, Han Jinchuan, Hakim Wuxi, tidak menyukai opini publik karena suatu hal, yang menyebabkan semua orang membuat keributan dan meludahi wajahnya. Pada tahun yang sama, Li Yuzi, prefek Changzhou, diserang oleh orang-orang dari 5 kabupaten dan hampir mati. Di dinasti seperti itu, bagaimana mungkin kita tidak belajar dengan giat? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Li, petugas, Zhu Ping'an langsung pergi ke ruang kerja. Tidak jelas apakah kantor akuntansi telah selesai memeriksa rekening telah diperiksa. Ketika saya masuk ke ruang kerja, ruangan itu luas dan terang. Pintunya telah hilang, dan hanya ada seorang anak laki-laki di sana. Tuan Zhu di sini untuk mengembalikan buku itu. Zhu Ping'an belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Namun anak laki-laki ini langsung mengenali Zhu Ping'an, mungkin karena hanya Zhu Ping'an yang bisa datang ke ruang belajar rumah orang kaya Li, selain keluarga Li. Baiklah, terima kasih. Zhu Ping'an mengangguk dan mengeluarkan buku yang dia pinjam terakhir kali dari tasnya. Letakkan di atas meja. Saya harus meminta Zhu Ping'an untuk mendaftar. Saya tidak bisa membaca, jadi saya hanya menggantikan Paman Wang sebentar. Anak laki-laki itu berdiri dengan permintaan maaf di wajahnya. Akulah yang membuatmu kesulitan. Zhu Ping'an tersenyum tipis, membungkuk dan mendaftarkan buku-buku yang dia kembalikan satu persatu ke dalam buku dengan kuas. Tuan Zhu benar-benar pria yang baik. Pemuda itu tampak bersyukur. Dia mengulurkan tangannya dan meminta Zhu Ping'an untuk meminjam buku dari ruang kerja. Guru, tolong bantu dirimu sendiri. Saya akan pergi mencari Paman Wang sekarang. Terima kasih. Zhu Ping'an menangkupkan tangannya dan pergi meminjam buku dari rak buku. Zhu Ping'an pergi ke rak buku untuk mencari buku. Setelah 3 hari absen, tampaknya keluarga Li memiliki lebih banyak buku. Ada rak buku yang benar-benar baru, dan secara kebetulan, semuanya adalah buku yang berhubungan dengan ujian kekaisaran. Mungkin saja orang kaya Li secara khusus meminta seseorang untuk membelinya sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Pengusaha kaya itu benar-benar berpengetahuan luas dan perhatian dalam segala hal.
Hal ini membuat Zhu Ping'an sedikit mengagumi orang kaya Li. Saat Zhu Ping'an sedang menelusuri buku dengan hati-hati, dia mendengar langkah kaki dan suara berisik datang dari luar ruang kerja. Siapakah Zhu Ping'an? Segera setelah itu, Zhu Ping'an mendengar teriakan marah tersebut. Ngomong-ngomong, apakah aku satu-satunya yang ada di ruang belajar? Kenapa kamu menggunakan kata, yang mana? Sepertinya ada banyak orang di ruang belajar. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Zhu Ping'an berjalan keluar dari balik beberapa baris rak buku, memandang pengunjung itu dan bertanya. Jalan. Orang yang masuk ke ruang kerja adalah seorang pemuda kelas 2 sekolah menengah, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan alis tebal, mata besar, dan wajah bulat. Seperti anak sapi, kelihatannya sangat kuat. Dia mengenakan jubah satin gelap, dengan pinggiran kembang sepatu berongga biru terlihat di dalam jubahnya, ikat pinggang brokat di pinggangnya, dan sepatu bot gong pendek di kakinya. Ada juga bekas mulut. Dia jelas-jelas bodoh, tapi dia tetap memegang kipas lipat dengan cara yang modis. Tangannya yang besar dan kipas lipatnya penuh dengan keganjilan. Di belakang pria ini ada 2 pelayan dan 3 anak laki-laki. Setelah melihat Zhu Ping'an keluar, pria ini mengulurkan tangannya yang gemuk seperti cakar beruang ke arah Zhu Ping'an dengan lubang hidung menghadap ke atas. Dia berteriak menantang, siapa aku? Hahaha. Kamu datang ke rumahku untuk meminjam buku dan kamu bertanya padaku siapa aku. Orang lain, mereka bilang kamu sangat pintar. Menurutku kamu tidak sebaik itu. Petik 2. Nah, anak laki-laki yang mirip beruang ini sebenarnya adalah saudara dari gadis yang jahat itu. Pantas saja gadis seram itu begitu sombong. Ternyata itu adalah warisan keluarga. Nah, ketika saya masih kecil, gadis jahat itu pernah berkata bahwa dia ingin kakaknya memukulinya. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu datang ke ruang kerja? Kamu merobek buku itu terakhir kali kamu membaca. Ayah telah melarangmu memasuki ruang kerja. Saat ini, seorang gadis jahat datang dari luar dengan mulut cemberut dan suara mengeluh. Gadis jahat itu segera muncul di ruang kerja dengan mengenakan gaun baru dan indah. Gadis jahat itu pasti datang melarikan diri, wajah kecilnya memerah. Di belakang gadis jahat itu ada pelayan kecil Huaer yang terengah-engah. Setelah memasuki ruangan, pelayan kecil Baozi, Huaer, memandang tuan muda ketiga, dan kemudian ke Zhu Ping'an, yang berdiri di depan rak buku utuh, sebelum menghela nafas dan merasa lega. Entah kenapa, pelayan Baozi, Huaer, tampak menghela nafas setelah mendengar ini. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Kakak ketiga dari gadis licik itu sama agresifnya dengan beruang sekarang setelah dia bertemu dengan gadis licik itu. Sikapnya segera berubah menjadi lembut seperti kucing gemuk yang berjemur di bawah sinar matahari. Aku khawatir kamu akan merusak ruang belajar lagi. Gadis jahat itu cemberut. Jangan khawatir. Setelah kamu memberitahu ayah bahwa kamu memukulku terakhir kali, aku tidak berani main-main di ruang kerja lagi. Kakak ketiga dari gadis licik itu memasang ekspresi di wajahnya yang berusaha menyenangkan gadis licik. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membaca dengan baik? Gadis jahat itu mendengus. Ya, aku melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Kakak ketiga dari gadis jahat itu tersenyum. Senang rasanya mengetahuinya. Gadis jahat itu menatap ke langit pada sudut 45 derajat dan berkata dengan arogan. Zhu Ping'an berdiri di depan rak buku sambil mengamati interaksi adik-adiknya dengan rasa bosan. Ternyata pria tersebut adalah saudara ketiga dari gadis seram itu. Kini alisnya yang tebal, matanya yang besar, dan wajahnya yang bulat agak terlihat mirip dengan orang kaya Li. Namun, dia jauh berbeda dari penampilan gadis licik. Meskipun gadis licik itu disengaja, jahat, berbisa, penampilannya adalah yang paling menakjubkan di antara gadis-gadis yang pernah dia lihat dalam 2 masa hidupnya. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri atau mendengarnya dengan telinga sendiri,
akan sulit mengasosiasikan mereka dengan kata kakak dan adik. Dalam 2 hari terakhir ini ketika aku pulang ke rumah, aku sering mendengar ayah dan adikku berkata bahwa kamu pintar, tapi aku tidak percaya betapa pintarnya kamu. Dia berbalik dan menantang Zhu Ping'an dengan lubang hidung menghadap ke atas. Sebelum Zhu Ping'an dapat berbicara, seseorang berbicara. Siapa yang pernah kamu dengar aku berkata bahwa dia pintar? Gadis berhati gelap itu menghentakkan kaki lelaki kecilnya dengan tidak setuju, berjinjit, mengulurkan tangan rampingnya, dan tiba-tiba meraih telinga saudara lelakinya yang ketiga, dengan gigi harimau kecilnya, terbuka. Bab 173 Ramalan. Tidak, tidak. Menghadapi kemarahan adik perempuannya yang berharga, anak ketiga dari keluarga Li membungkuk dan memohon belas kasihan. Faktanya, di mata Zhu Ping'an, keluarga orang kaya Li benar-benar merupakan keluarga yang luar biasa di dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti di mana masyarakat feodal mencapai puncaknya wanita. Tapi di keluarga orang kaya Li, keluarga gadis kulit hitam bisa begitu mendominasi. Tapi coba pikirkan, meski dalam masyarakat feodal di mana laki-laki lebih unggul dari perempuan, selama keluarganya mau memanjakannya, anak perempuan tetap bisa dibesarkan sebagai putri dalam masyarakat modern. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang urusan orang lain di balik pintu tertutup. Saat aku pulang, aku selalu mendengar orang mengatakan bahwa kamu pintar. Kemanapun aku pergi, aku mendengar tentang kebanggaan kota Kaohsian dan bakat yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun di kota Kaohsian, membuat telingaku terasa tidak berperasaan. Saya tidak percaya Anda bisa melakukannya. Betapa pintarnya Anda hanya bertemu dengannya sekali dalam 500 tahun. Putra ketiga dari keluarga Li memiliki lubang hidung yang menghadap ke atas dan memiliki pendapat yang sangat. Zhu Ping'an. Zhu Ping'an merasa dia benar-benar berbaring telentang. Bukan urusanku jika orang lain mengatakan aku pintar, dan itu bukan urusanmu, kecuali kamu cemburu, tapi lihatlah caranya, putra ketiga dari keluarga Li terlihat seperti ini. Mungkin saja dia iri, cemburu, benci. Diperkirakan setelah putra ketiga dari keluarga Li kembali ke rumah, orang kaya Li sedang memeriksa rekening pada saat itu, dan dia mungkin dengan santai menyebutkan perannya dalam audit mungkin karena hal inilah dia menyinggung Li. Anak laki-laki parubaya kedua, anak ketiga dalam keluarga, merasa tidak puas. Pada usia ini, ketika dia paling kompetitif, dia mungkin dibanggakan tentang sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam 300 tahun. Memang begitu, aku lebih beruntung, kata Zhu Ping'an enteng. Begitulah, saya ingin melihat seberapa pintar Anda. Anak ketiga dari keluarga Li mendengar Zhu Ping'an mengatakan ini. Yang lebih tidak puas lagi, dia berpaling dari baskom yang dibawa oleh pelayan yang mengikutinya. Dia menangkap ikan hidup yang ukurannya hanya setengah telapak tangan, memegangnya di tangannya, dan memandang Zhu Ping'an dengan provokatif. Yang lain bilang kamu sangat pintar. Haha, coba tebak, ikan di tanganku ini hidup atau mati? Anak ketiga dari keluarga Li memandang Zhu Ping'an dengan provokatif, dengan senyuman puas di bibirnya. Gadis jahat itu memandang saudara ketiganya dengan heran. Mengapa saudara ketiga tiba-tiba menjadi begitu pintar? Jika Zhu Ping'an mengatakan ikan itu hidup, saudara ketiga pasti akan menghancurkan ikan itu sampai mati. Saudara ketiga berhenti meremas ikan itu sampai mati dan mengulurkan tangannya. Mengasuh anak jelas hidup dan berkembang. Kemudian, sambil melihat ke arah Zhu Ping'an, gadis jahat itu juga sedikit penasaran dengan bagaimana tanggapan Zhu Ping'an. Sebenarnya, sangat mudah untuk menebak apakah ikan di tanganmu masih hidup atau mati. Zhu Ping'an secara alami dapat mengetahui hal-hal yang dapat diketahui oleh gadis jahat itu. Melihat tatapan mata provokatif putra ketiga keluarga Li dan senyum bangganya, Zhu Ping'an perlahan mengangkat sudut bibirnya. Mudah. Haha, maka kamu harus menebaknya. Jika kamu salah menebak, kamu tidak akan mengatakan sesuatu yang pintar atau sekali dalam 500 tahun dari sekarang.
Putra ketiga dari keluarga Li tampak percaya diri. Zhu Ping'an tersenyum dan mengangguk. Yang paling menarik adalah membinasakan generasi muda Parubaya. Sebenarnya kamu pasti berpikir dalam hati. Kalau kubilang itu ikan hidup, kamu akan meremukkannya sampai mati. Kalau di tanganmu ada ikan mati, kamu tidak akan bisa mencubitnya. Jadi entah aku bilang ikan mati atau ikan hidup, bisa langsung invincible kan? Zhu Ping'an melirik putra ketiga keluarga Li dan bertanya ringan. Mendengar ini, putra ketiga dari keluarga Li memiliki ekspresi tidak normal di wajahnya. Tetapi dia segera berbicara dan mendesak, bukan urusanmu apa yang aku inginkan. Coba tebak dengan cepat. Tentu saja, apa yang kamu katakan masuk akal. Sarjana, perhatikan astronomi di atas dan geografi di bawah faktanya, ulama yang baik juga unik dalam ramalan. Di antara 4 buku dan 5 buku klasik yang sering kita baca, Yi Jing, yaitu Zui, memiliki fungsi ramalan berubah dan mempermainkan ramalannya ketika dia sedang bergerak. Oleh karena itu, Tuhan telah memberkati dia, dan dia membawa keberuntungan. Tidak ada kerugian. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan banyak berbicara, yang membuat bingung putra ketiga dari keluarga Li. Berhenti, 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 aku sedang mengetik. Apa yang ingin kamu katakan, katakan saja. Putra ketiga dari keluarga Li menyela omelan Zhu Ping'an dengan tidak sabar. Otaknya hampir hancur karena omelan Zhu Ping'an tadi. Saya memiliki pengetahuan dalam ramalan, dan saya dapat menebak dengan akurat ikan di tangan Anda. Zhu Ping'an tidak marah ketika dia diganggu oleh putra ketiga dari keluarga Li. Dia mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan singkat dan singkat. Oh, kalau begitu kamu memanfaatkannya. Anak ketiga dari keluarga Li mengulurkan tangannya memegang ikan, dan sangat meremehkan apa yang dikatakan Zhu Ping'an tentang ramalan. Saya pribadi mengendalikan hidup dan mati ikan, dan Anda masih mengatakan Anda tahu ramalan. Apa sayang sekali. Sungguh hal yang cerdas, apa-apaan ini. Itu terjadi sekali dalam 500 tahun. Itu hanya seorang kutu buku yang kehilangan akal sehatnya dalam membaca sebelum meramal. Lagi pula, peramal di jalan juga perlu mengetahui tanggal lahir dan sebagainya. Tentu saja, saya tidak perlu mengetahui tanggal lahir ikan tersebut, tetapi saya masih perlu memastikan beberapa pertanyaan sebelum aku bisa memprediksi ikan di tanganmu. Zhu Ping'an menunjuk ke tangan terkepal anak ketiga dari keluarga Li dan berkata dengan tenang. Berhenti bicara yang tidak masuk akal dan ajukan pertanyaan dengan cepat. Anak ketiga dari keluarga Li tampak tidak sabar. Ikan apa yang kamu tangkap di tanganmu? Zhu Ping'an bertanya perlahan. Ikan mas rumput kecil. Putra ketiga dari keluarga Li tidak mau bekerja sama. Setelah putra ketiga dari keluarga Li selesai berbicara, Zhu Ping'an pergi mencari kuas tulis dan selembar kertas nasi di meja samping dan menulis nama ikannya di atasnya. Dari mana asal ikan ini? Setelah selesai menulis, Zhu Ping'an bertanya perlahan. Itu berasal dari air, kalau tidak, bisa melompat keluar dari batu. Anak ketiga dari keluarga Li tampak tidak sabar. Zhu Ping'an mencelupkan kuas ke dalam tinta lagi dan menulis kata, Sui Zong, di kertas nasi. Tindakan serius Zhu Ping'an menarik rasa ingin tahu semua orang, dan hampir semua orang di ruang kerja semua orang melihat potongan itu kertas di bawah tangan Zhu Ping'an dengan rasa ingin tahu, sangat penasaran, apakah dia benar-benar tahu cara meramal. Hanya, gadis berhati gelap yang jelas-jelas membenci saudara ketiganya, dan mereka semua dibawa ke parit. Saya belum tahu. Ping'an kemudian menanyakan 2 pertanyaan lagi. Apakah kamu masih selesai? Ketidaksabaran anak ketiga dari keluarga Li sudah mencapai titik ekstrim. Sudah berakhir, tidak ada masalah lagi. Beri saya sedikit waktu dan saya akan menggunakan metode 5 elemen untuk mengukur heksagram terakhir. Setelah Zhu Ping'an selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mulai menghitung di kertas dengan serius. Tepat ketika putra ketiga dari keluarga Li hampir kehabisan kesabaran. Zhu Ping'an akhirnya mengangkat kepalanya dari kertas, merenung untuk sejenak,
dan berkata dengan ringan, ikan di tanganmu sudah mati. Anak ketiga dari keluarga Li mengulurkan tangannya, menatap ikan di tangannya, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, yang lumpuh masih hidup setengah jam yang lalu. Petik 2. Puff. Gadis berhati gelap itu akhirnya tidak bisa menahan tawa. Dia menunjuk kakak ketiganya dengan satu tangan dan menutupi bibirnya dengan tangan lainnya. Dia mengeluarkan serangkaian tawa seperti lonceng perak. Lekuk matanya yang besar sesempurna bulan sabit dipenuhi dengan senyuman. Saudara ketiga, kamu dibawa ke dalam parit olehnya. Gadis jahat itu menunjuk ke arah saudara laki-lakinya yang ketiga dan mengejek, gosip Sui apa? Tidakkah kamu melihat bahwa dia sengaja menunda waktu? Petik 2. Bab 174 Penobatan. Arti menjadi anak sekolah menengah adalah menjadi sangat percaya diri dan tidak tahu apa artinya menyerah. Plus, anak ketiga dari keluarga Li hanya tertekan sesaat atas kekalahan tersebut, lalu terus bersaing dengan Zhu Ping'an dengan semangat tinggi, satu persatu melontarkan masalah yang menurutnya sangat sulit hingga mempermalukan Zhu Ping'an. Misalnya, teka-teki silang, pergi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Pergi dari dua ujung ke tengah, dan pergi ke kedua ujung di tengah. Zhu Ping'an telah melihat teka-teki silang ini di internet sudah lama sekali, jadi dia bisa memberikan jawabannya tanpa berpikir. Disebut tu karena ujung atas tu adalah ujung bawah dari go, dan ujung bawah dari tu adalah ujung atas dari go. Bagian tengah dari tu adalah kedua ujungnya dari pergi, dan kedua ujung ke adalah kedua ujung pergi, kedua ujung ke adalah bagian tengah dari pergi. Zhu Ping'an juga berpura-pura berpikir sejenak sebelum memberikan jawabannya dengan tenang dan menjelaskannya kembali. Namun, hal ini di luar dugaan putra ketiga dari keluarga Li sehingga putra ketiga dari keluarga Li memutar otak dan melontarkan beberapa pertanyaan untuk mempermalukan Zhu Ping'an. Namun sayangnya, tidak ada satupun pertanyaan tersebut yang dapat mempermalukan Zhu Ping'an. Pada akhirnya, anak ketiga dari keluarga Li tidak punya pilihan selain mengajukan pertanyaan yang hampir tidak masuk akal, jika Anda melompat ke dalam lubang besar, itu sangat dalam, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Dinding dari lubang itu sangat licin dan sangat kuat, dan kamu tidak bisa menggaruknya dengan tanganmu. Tidak mungkin memanjatnya dengan tangan kosong, tapi kamu tidak punya peralatan, tali, pisau, atau apapun. Tidak ada orang di luar lubang, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Apa yang harus kamu lakukan? Anak ketiga dari keluarga Li mencoba semua yang dia bisa pikirkan. Semua keuntungan dihilangkan, dan setelah selesai berbicara, dia memandang Zhu Ping'an dengan sangat puas. Bolehkah aku berenang? Zhu Ping'an bertanya dengan tenang. Tidak ada air di dalam lubang, seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada apapun di dalam lubang tersebut, tegas putra ketiga keluarga Li. Aku bisa membuat lubang di kepalaku dengan tanganku dan membiarkan airnya mengalir keluar. Lalu aku bisa berenang dan mengapung, lalu keluar dari lubang itu, kata Zhu Ping'an dengan serius. Putra ketiga dari keluarga Li menggelengkan kepalanya seperti mainan. Bagaimana bisa ada begitu banyak air di kepalaku? Tidak ada air di kepalaku, mengapa aku harus melompat? Zhu Ping'an melirik anak ketiga dari keluarga Li dan berkata dengan tenang. Pada akhirnya, gadis licik Li Sulah yang menggunakan nama orang kaya Li untuk mengusir anak ketiga dari keluarga Li dari ruang belajar. Terima kasih, Nona Li, karena telah menyelamatkan situasi. Zhu Ping'an berterima kasih kepada gadis jahat itu dengan tangannya. Jika dia tidak mengusir kakaknya dari ruang kerja, dia akan melakukan beberapa hal aneh yang mempermalukan dirinya sendiri. Narsisme, siapa yang bisa membantumu? Aku hanya takut kakak ketigaku akan marah dan menghancurkan bukuku ya. Gadis jahat itu menatap ke langit dengan sudut 45 derajat. Pada akhirnya, dia mendengus dengan arogan. Gadis yang bermasalah. Saya pinjam 2 buku lagi dari keluarga Li.
Karena NK sudah dekat, saya kesampingkan ide membaca aneka buku. Kedua buku yang saya pinjam kali ini sama-sama berkaitan dengan ujian provinsi teori dan yang lainnya adalah sebuah buku. Semua orang di keluarga sangat antusias dengan berita tentang NK. Apakah Zhu Ping'an bisa lulus ujian bukanlah urusan mereka. Keesokan paginya, Zhu Ping'an mengenakan pakaian buatan istrinya dan berjalan dari rumahnya menuju rumah mentornya di desa Sanghe. Pakaian yang dibuat oleh istri saya sangat cocok untuk saya. Pakaiannya terbuat dari kain zi dan merupakan kemeja 4 celana dengan pinggiran berwarna merah terang. Lebar dan mudah untuk dipindahkan. Kemeja 4 celana tidak memiliki ikat pinggang. Ada beberapa tali di kedua sisi, tapi diikat. Istri guru juga membuat sepasang sepatu. Nama standar sepatu tersebut adalah Kailu. Artinya, sepatu warna-warni. Sepasang sepatu di kaki Zhu Ping'an adalah sepatu bertepi merah. Mirip seperti sepatu bordir, tapi tanpa bordir. Rasanya aneh. Penduduk desa yang saya temui di jalan memandang Zhu Ping'an dengan tatapan aneh ketika mereka menyapanya, dan mereka sangat bingung. Zhu Ping'an menjelaskan bahwa dia berpakaian seperti ini karena dia akan pergi ke rumah istrinya untuk upacara penobatan. Upacara penobatan. Penduduk desa tidak mengerti, apa? Tidak ada yang namanya upacara penobatan atau tidak. Masyarakat di desa kami tidak memperhatikan hal ini. Sebagian besar penduduk desa merasakan hal ini, jadi tidak heran jika Tuan Tua Sun ingin pergi ke rumahnya untuk menobatkannya. Rumah Tuan Tua Sun tetap buka pada malam hari seperti biasa, dan pintunya tidak tertutup sama sekali. Zhu Ping'an langsung masuk. Selamat pagi, Guru. Zhu Ping'an memandang Tuan Tua Sun saat dia memasuki pintu, dan membungkuk dari kejauhan. Ya, lumayan. Tuan Tua Sun sedang membersihkan meja dan kursi di halaman, menata meja, kursi, gelas anggur, topi, sorban, del. Ketika dia melihat Zhu Ping'an datang pagi-pagi sekali, dia mengangguk puas. Zhu Ping'an ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi ditarik ke dalam kamar oleh istrinya yang keluar setelah mendengar suara tersebut. Tanpa penjelasan, dia mengubah gaya rambut Zhu Ping'an, gaya sudut yang sangat memalukan, dengan 2 tatanan rambut digambar, kedua sisi keningnya oleh istrinya. Sanggul itu berbentuk cincin, dan nyonyanya juga mengikatnya dengan pita brokat berwarna merah terang membentuk deng. Saat sang istri sedang mengganti gaya rambut Zhu Ping'an, para tamu datang ke rumah Tuan Tua Sun. Mereka semua adalah teman lama Tuan Sun, termasuk 2 siswa yang menjadi penjamin Paul ketika Zhu Ping'an mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sekitar 7 atau 8 orang datang, membawa pena, tinta, kertas, dan batu tinta sebagai hadiah ucapan selamat atas upacara penobatan Zhu Ping. Mereka semua diundang oleh Guru Sun untuk menyaksikan upacara tersebut. Zhu Ping'an dipanggil ke gerbang oleh Tuan Tua Sun, menghadap ke timur untuk menyambut teman-teman Tuan Tua Sun. Tuan Tua Sun menyapa temannya dengan senyuman, dan Zhu Ping'an menyapanya dengan membungkuk panjang. Teman Tuan Tua Sun memandang ke arah Zhu Ping'an, mengangguk puas, lalu bertukar salam dengan Tuan Tua Sun di depan pintu, lalu mengikuti Tuan Tua Sun ke halaman. Nyonya rumah membuat sepoci teh dan menaruhnya di atas meja di luar halaman bersama dengan cangkir tehnya, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Zhu Ping'an mengambil teko, menuangkan teh cangkir demi cangkir, dan menaruhnya di atas meja. Teman Tuan Tua Sun memasuki halaman, mencuci tangannya di baskom, lalu duduk untuk menyaksikan upacara tersebut. Upacara penobatan Zhu Ping'an resmi dimulai. Jika seorang siswa tertentu, Zhu Ping'an, putra Zhu Shouyi dari desa Xiahe, tumbuh dewasa, saya akan memahkotainya sebagai kepalanya hari ini. Saya ingin. Tuan Tua Sun membungkukkan tangannya kepada teman-temannya yang menonton upacara dan berkata, "Puji." Teman Tuan Tua Sun mengangguk memuji. Kemudian, Tuan Tua Sun mengambil jilbab dari meja, berjalan ke arah Zhu Ping'an, dan menasihati dengan wajah serius, pada hari bulan baik, kami akan mulai menambahkan pakaian Yuan, tinggalkan ambisi mudamu,
patuh dan jadilah berbudi luhur, dan berumur panjang serta sejahtera, untuk memperkenalkan Bifu. Terima kasih banyak, guruku. Zhu Ping'an berlutut untuk berterima kasih kepada gurunya. Tuan Tua Sun mengenakan syal di kepala Zhu Ping'an, lalu berkata kepada Zhu Ping'an dengan suara hangat, pergi ke kamar dan cari istrimu. Zhu Ping'an mengangguk, berdiri, dan membungkuk panjang kepada orang-orang yang menonton upacara, dan berjalan ke dalam ruangan. Kemarilah, pergi ke kamar tidur dan kenakan pakaian ini. Istri guru tersenyum ramah dan meletakkan tas pakaian di tangan Zhu Ping'an. Terima kasih, guru. Zhu Ping'an mengambilnya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada guru sambil tersenyum. Anak bodoh, kenapa kamu bersikap sopan kepada istri guru? Istri guru tersenyum dan mendesak Zhu Ping'an pergi ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Upacara penobatan relatif sepele dan membutuhkan pakaian ganti. Berjalan menuju kamar tidur, Zhu Ping'an melihat pakaian yang diberikan istrinya, yaitu satu set pakaian berwarna gelap dengan ikat pinggang brokat dan sepasang sepatu kain hitam. Zhu Ping'an melepas kemeja 4 panel dan mengenakan pakaian pemberian istrinya. Setelah berganti pakaian dan berterima kasih kepada istrinya, Zhu Ping'an berjalan ke halaman lagi. Tuan Tua Sun meminta Zhu Ping'an untuk berdiri di halaman sebentar sebelum memulai proses selanjutnya. Setelah Zhu Ping'an berdiri beberapa saat, Guru Sun mengambil topi lain dari meja, berjalan ke arah Zhu Ping'an, dan menyemangatinya lagi, pada hari di bulan baik, inilah waktunya untuk menunjukkan pakaian Anda, hormati martabat Anda, dan berbudi luhur. Semoga Anda hidup selamanya dan menikmati berkah Anda. Zhu Ping'an berlutut untuk berterima kasih kepada gurunya. Guru Sun mengenakan topi pada Zhu Ping'an, dan kemudian meminta Zhu Ping'an untuk mencari istrinya di ruang pertemuan. Guan Li sangat merepotkan, gumam Zhu Ping'an dalam hatinya. Namun, dia tetap menuruti perintah gurunya dan berjalan menuju kamar lagi. Bab 175, memberi kata-kata. Ketika dia keluar dari kamar lagi, Zhu Ping'an telah melepas pakaian gelapnya dan mengenakan kemeja leher bulat. Dia berjalan ke halaman dan menunggu langkah Tuan Tua Sun selanjutnya. Pada waktu yang tepat dalam setahun, sesuai urutan bulannya, Xian Jiafu, saudara-saudara ada di sini, untuk mencapai kebajikan yang besar, Huang Zhang tidak memiliki batasan, dan dirayakan oleh surga. Tuan Tua Sun membaca kalimat lain, dan lalu meletakkan topi itu di kepala Zhu Ping'an. Dia melepasnya, menaruhnya di atas handuk persegi Zhu Ping'an, lalu memberi isyarat kepada Zhu Ping'an untuk menuangkan anggur untuk Liu Chuanwen, Zhang Fangweng dan lainnya. Di zaman kuno, menuangkan anggur juga sangat khusus. Zhu Ping'an berjalan ke meja Liu Chuanwen dan yang lainnya dan membungkuk. Kemudian dia mulai menuangkan anggur dari Liu Chuanwen tertua. Dia berdiri di sisi kanannya, memegang teko anggur di kanannya tangan dan gelas anggur di tangan kirinya. Setelah menuangkan, setelah segelas anggur, angkat sedikit panci anggur dan putar perlahan kembali untuk mencegah anggur tumpah ke meja atau tamu. Sambil menuangkan wine, Zhu Ping'an juga tersenyum dan mengucapkan kata-kata terima kasih, yang pada dasarnya adalah ucapan terima kasih karena telah datang menyaksikan upacara tersebut. Setelah menuangkan anggur, Liu Chuanwen mengambil gelas anggur dan berjalan keluar dari tempat duduknya, mendatangi Zhu Ping'an, memandang Zhu Ping'an dengan puas dan mengangguk, lalu menghadap ke utara dan memberi selamat, karena anggurnya bening, saya sarankan Anda kepada putramu, dan aku akan memuja dan mengorbankan dia. Ding siang, aku akan beristirahat dengan tenang dan tidak pernah melupakan umur panjangku. Zhu Ping'an membungkuk sampai akhir, lalu menegakkan tubuh dan mengambil gelas anggur dari Liu Chuanwen dengan kedua tangannya, mengucapkan terima kasih, menyesapnya, dan meletakkan gelas anggur di atas meja di sisi lain. Setelah itu, orang lain juga hadir satu persatu sambil memegang gelas wine dan memberikan pidato ucapan selamat. Zhu Ping'an membungkuk dan mengucapkan terima kasih satu persatu, dan mengulangi langkah yang tadi. Segera setelah prosedur ini selesai, suasana serius di halaman tiba-tiba menghilang,
dan Zhang Fangweng serta yang lainnya mulai bercanda dengan Tuan Tua Sun. Haha, Saudara Sun memiliki murid yang baik. Kami sangat iri padanya. Liu Chuanwen mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum. Benar, Kakak Sun benar-benar tidak baik. Sebelum ujian, Kakak Sun masih menyembunyikannya, mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman. Hasilnya bagus. Dia lulus semua ujian mulai dari ujian daerah, ujian pemerintah hingga ujian rumah sakit, dan itu seperti memasuki tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Di depan semua anak, kamu mampu memenangkan posisi kepala rumah Anxing. Kamu sangat licik. Setiap orang yang melihatmu memiliki bagikan, dan murid yang baik membagikannya. Lelucon beberapa orang membuat Tuan Tua Sun. Lao Huai sangat lega dan tersenyum lebar. Dia terus melambaikan tangannya dan berkata, Saudaraku, kamu bercanda. Bagaimana Sun bisa menyembunyikannya? Aku benar-benar punya ide untuk menambah pengalaman Ping An, tapi hasilnya jauh di luar dugaanku. Kamu berbaik hati meminum segelas anggur sebagai hukuman. Liu Chuanwen menggelengkan kepalanya tak percaya. Tuan Tua Sun tersenyum pahit dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia telah menjelaskannya lebih dari sekali beberapa hari yang lalu, tetapi tidak ada yang mempercayainya, jadi Tuan Tua Sun tidak punya pilihan selain mengambil gelas anggur. Minumlah semuanya dalam satu tegukan. Saudara Sun, apakah kamu sudah memikirkan tentang sepupu Ping An Lang? Zhang Fangweng bertanya setelah melihat Tuan Tua Sun minum. Begitu dia selesai berbicara, Liu Chuan tersenyum di sana. Saudara Zhang, saya benar-benar punya pertanyaan yang berlebihan. Jika saya belum memikirkan nama sepupu saya, bagaimana Saudara Sun bisa mengundang Anda dan saya untuk menonton upacaranya? Oh, ya, hehehe. Saya melihat Ping An Lang seperti ini lagi, dan saya merasa sedikit gelisah sejenak. Tamu itu telah mengambil alih. Haha, Zhang Fangweng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memandang Tuan Tua Sun dengan rasa iri dan berkata, jika kaligrafinya tidak bagus, kami tidak akan berdiam diri. Tuan Tua Sun mengelus jenggotnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Atas desakan Liu Chuanwen dan yang lainnya, Guru Sun mengumumkan nama Zhu Ping. Dan EBS, etiketnya sudah siap, bulannya baik, dan harinya diumumkan. Kata Yuan adalah Kongjia. Cocok untuk orang yang modis. Cocok untuk Gu, dan akan dilindungi selamanya. Guru Sun melambaikan tangannya dan memanggil Zhu Ping kepadanya. Sesuai dengan program upacara mahkota yang disarankan. Apa yang pada dasarnya Guru Sun katakan adalah bahwa upacara penobatan telah selesai, dan pada bulan dan hari yang baik ini, umumkan nama Anda. Kaligrafinya sangat indah, cocok untuk pria tampan. Pilihlah kata yang paling cocok untukmu, dan simpanlah selamanya. Kedengarannya seperti yang dikatakan ayah baptis ketika kamu menikah di gereja asing, maukah kamu menikahi gadis cantik di sebelahmu ini untuk menjadi istrimu? Cintai dia, nyamankan dia, dan hormati dia. Dia, lindungi dia, sama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Di masa yang akan datang, tidak peduli dia miskin atau kaya, sakit atau sehat, dia akan selalu setia padanya. Meskipun Ping An tidak sensitif, dia tidak berani menunggu sampai malam tiba. Kata An dengan hormat. Tuan Tua Sun mengangguk puas, lalu melanjutkan, meskipun kamu masih muda, temperamenmu rendah hati dan mantap, jujur dan setia, pintar tapi tidak licik. Saya memberimu kata, tebal, dan saya harap kamu dapat mempertahankan sifat sejatimu. Setelah jeda sebentar pada saat ini, Guru Sun melanjutkan dengan berkata, bagaimanapun, kamu harus tebal, tetapi jangan lupa untuk membuat kemajuan. Konfusius berkata, jika kamu pandai belajar, Anda akan menjadi pejabat. Ritual Zhou dibagi menjadi 5 tingkatan, Gong, Hou, Bo, Si dan Nan. Nan, menempati urutan terakhir, yang berarti, liang. Gong, kelas 1 terlalu kuat,
jadi saya pilih Si sebagai nama panggilanmu. Jangan lupa untuk membuat kemajuan saat kamu pergi ke Ru. Sima Qian di dinasti Han, Zimei di dinasti Tang, dan Zizan di dinasti Song semuanya bernama Ru, dan kamu harus memikirkannya ketika kamu melihat orang baik. Petik 2. Oleh karena itu, aku memberimu julukan, Si Hou, dan aku harap kamu tidak akan menyandang nama ini. Ekspresi Tuan Sun serius, dan dia memiliki harapan besar pada Zhu Ping'an di matanya. Ziu, Ziu, telah menjadi nama panggilannya yang biasa mulai sekarang. Zhu Ping'an menundukkan kepalanya sampai akhir dan berterima kasih kepada mentornya karena telah memberinya nama panggilannya. Pada zaman dahulu, selain kepraktisan, kita juga perlu memperhatikan penghindaran pantangan. Tentunya kedua karakter, Ziu, yang dipilih oleh Master Sun tidak melanggar pantangan. Sistem tabu di dinasti Ming sangat aneh. Kadang-kadang sangat ketat, dan kadang-kadang sangat longgar sehingga sulit dipercaya. Nama kehormatan Taizu Zhu Yuanzhang adalah Guo Rui, dan dia adalah satu-satunya kaisar di dinasti Ming yang memiliki karakter Tionghoa. Kedua karakter ini tabu di kalangan masyarakat. Tabu kaisar berikut hanyalah karakter terakhir dari nama mereka. Generasi kedua, Yun Wen, hindari tabu Wen. Generasi ketiga, Di, hindari tabu Di, pangkalan. Generasi ke-10, Hou Zhao, hindari cahaya. Kaisar generasi ke-11 saat ini Ming Xizong Zhu Houzhen, hindari matahari. Oleh karena itu, julukan, Ziu, yang diberikan kepada Zhu Ping'an oleh Guru Sun tidak melanggar pantangan. Ziu, kata yang bagus. Saudara Sun benar-benar mempunyai harapan yang tinggi terhadap muridnya. Liu Chuan menghela nafas sambil mengelus jenggotnya dan berkata kepada Tuan Tua Sun, lalu berbalik bertanya kepada Zhang Fangweng, Saudara Zhang, apa pendapatmu tentang kata ini? Kebaikan yang luar biasa. Zhang Fangweng dengan lembut memukul kotak itu dengan tangannya dan penuh pujian. Ziu, kamu harus terus berusaha, jangan menutup mata untuk kesuksesan sementara, dan jangan mengecewakan keinginan tuanmu. Orang lain menasihati Zhu Ping'an. Si Hou harus melanjutkan usahanya dan memenuhi harapan mentornya, kata Zhu Ping'an sambil membungkuk panjang. Pada titik tertentu, Nyonya rumah sudah menyiapkan makanan dan keluar ruangan untuk memanggil semua orang untuk masuk dan makan. Zhu Ping'an menunggu sampai Tuan Tua Sun dan teman-temannya memasuki ruangan, lalu memasuki ruangan dan duduk di bawah. Melihat meja yang penuh dengan makanan, Zhu Ping'an merasa berterima kasih kepada Tuan Tua Sun dan istrinya. Kali ini NK berhasil meraih gelar Istana Katak dan memenuhi ekspektasi mentor dan istrinya. Bab 176 tiba-tiba. Setelah dinobatkan, kehidupan Zhu Ping'an pada dasarnya tidak berubah. Anggota keluarganya masih memanggilnya, Her, atau singkatnya, Her. Selain mentor dan istrinya, dia tidak memiliki siapapun yang menyebutnya. Saya bangun pagi untuk berlatih kaligrafi, membaca di pagi hari, dan membaca buku. Pada siang hari, saya berlatih dan mempelajari esai berkaki 8 dan teori kebijakan. Saya menyalin buku di malam hari dan pergi ke rumah orang kaya Li untuk kembali dan meminjam buku setiap 3 hari. Diam-diam saja membaca dan mengulas, menunggu kabar akurat dari NK di daerah. Sekitar seminggu setelah upacara penobatan, kabar tentang NK belum juga datang, namun ia menemui sesuatu yang tidak terduga. Sekitar sore hari, Zhu Ping'an sedang melihat buku yang sedang dia salin di halaman di bawah sinar matahari terbenam yang terakhir. Ibunya, Chen, baru saja memasuki dapur untuk menyiapkan makan malam. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, disertai dengan teriakan seperti babi yang disembelih, Saudara Zhu, cepat buka pintunya. Zhu Ping'an yang sedang membaca mendengar kata-kata itu dan tertawa, Nima, orang ini, kenapa kamu di sini? Suara ini terdengar sangat familiar. Tidak ada orang lain yang datang kecuali Sue Qi dan Fatih Sue. Ngomong-ngomong, bukankah orang ini seharusnya ada di Feng Yang Mansion?
Ibu Chen mencondongkan badan dari dapur dan bertanya, "Ser, kenapa sepertinya aku memanggilmu?" "Bu, dia adalah teman yang ditemui putraku ketika dia mengikuti ujian perguruan tinggi di Yingtian," menjelaskan, lalu berdiri. "Pergi ke pintu, raih dan buka pintu." Di luar gerbang, ada Fatih Sueci, yang berada dalam kondisi sangat malu, terengah-engah dan melihat ke belakang dengan ketakutan. "Apakah hembusan angin itu membawamu ke sini?" Zhu Ping'an memandang pria gemuk yang malu itu dan tidak bisa menahan tawa. Pria gendut itu melihat ke belakang dan menemukan bahwa anjing asli yang mengejarnya telah hilang. Kemudian dia menarik nafas dan menoleh ke arah Zhu Ping'an, dengan wajah gendut penuh kebanggaan. Angin yang bisa meniup pria gendut itu belum ada muncul. Petik 2. Lalu kenapa kamu berlari begitu keras? Zhu Ping'an membuka pintu dan meminta pria gendut itu masuk. Pria gendut itu masih ketakutan ketika mendengar Zhu Ping'an menanyakan hal itu. Dia menepuk jantungnya dan berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Aku takut anjing sejak aku masih kecil, dan ada banyak anjing di sini. Tapi perawat yang datang bersamaku berkata bahwa anjing itu sangat kuat, dan kamu harus lebih galak. Dia takut padamu, dan seterusnya." Dia mengatakannya dengan penuh keyakinan, "Menurutku masuk akal. Jadi, saya turun dari kereta dan menemukan seekor anjing di desa Anda untuk mencobanya akan memberiku yang berambut hitam." No Zuonodi. Zhu Ping'an tidak bisa berkata-kata melihat kelakuan pria gendut itu. "Di mana panti jompomu?" Zhu Ping'an melihat keluar pintu dan tidak menemukan panti jompo, jadi dia bertanya pada pria gendut itu. "Aku baru saja berlari begitu cepat hingga dia kehilanganku, tapi jangan khawatir, dia akan segera menemukannya." Pria gendut itu berkata sembarangan, lalu memasuki pintu, melihat sekeliling halaman rumah Zhu Ping'an, lalu memanjang jari besarnya untuk memuji jalan. "Masih ada cara untuk tinggal di peternakan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan rumah dan pekaranganmu yang dalam?" Zhu Ping'an tersenyum tipis dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Masing-masing punya kelebihannya masing-masing," kata pria gendut itu sambil membelai wajah gendutnya. Kali ini, Nyonya Chen, ibu yang berada di dapur, juga keluar dengan mengenakan celemek. Dia berdiri di depan pintu dapur dan memandang pria gendut itu dan bertanya, "Apakah kamu teman Ser?" Ketika pria gendut itu melihat Nyonya Chen, dia langsung menjadi bingung. Dia berlari dan berteriak dengan wajah yang familiar, "Dewi, kamu benar-benar cerdas, kamu langsung mengenaliku. Saya Sueci dari rumah Feng Yang, telepon saja saya Xiao Sue itu bagus." Pada saat ini, Fatih seperti anjing bulldog yang berusaha menyenangkan tuannya. "Ibu Baptis, Anda memukul ular itu dengan tongkat. Pendakiannya terlalu cepat. Saat kami mengikuti ujian Yingtian, kami sedekat saudara. Ibu dari kakak Zhu tentu saja adalah ibuku. Putraku Sueci telah bertemu dengan ibu baptisnya." Wajah gemuk Sueci penuh dengan ketulusan. Dengan bunyi celepuk, Chen berlutut di tanah. Ibu Chen agak tiba-tiba pada awalnya, tetapi setelah jeda, dia meminta Fatih Sue untuk bangun sambil tersenyum, "Nak, di tanah sangat dingin. Bangunlah dengan cepat." "Oh, kenapa kamu tidak mengatakannya meniduriku?" Fatih bangkit, dan menyanjungku lagi. Ibu Chen menyipitkan matanya sambil tersenyum, dan semakin gemuk dia semakin puas. Tak lama kemudian, panti jompo keluarga Fatih yang datang bersama Fatih juga datang sambil mengendarai kereta. Pria gendut itu keluar dan memindahkan hadiah yang dibawanya ke dalam kereta bersama perawatnya, dan memindahkannya ke rumah Zhu Ping'an satu persatu. "Apa yang kamu lakukan?" Zhu Ping'an menghentikan pria gemuk itu dan bertanya. "Ini adalah hadiah pertemuan untuk ibu baptis dan ayah baptisku. Jangan hentikan aku, jika tidak kamu tidak akan berbakti." Pria gendut itu berkata, dan seperti lebah kecil yang rajin, dia berpindah-pindah ke rumah Wang Zuping. "Xiao Sue, ibu baptisku tidak akan senang jika kamu bertingkah seperti ini." Ibu Chen keluar dari dapur dan berpura-pura marah. "Ibu baptis,
Jangan marah. Ini semua barang yang diminta orang tuaku untuk kubawa. Itu bukan barang berharga. Itu hanya pikiran. Jangan marah, jelas Fatih Sueci sambil memasukkan roda terakhir ke dalam mobil. Beberapa barang dipindahkan ke rumah Zupingan. Melihat pria gemuk Sueci di halaman dan barang-barang yang dibawa oleh panti jompo, hampir ada banyak barang yang mempesona, mulai dari sutra dan kain satin hingga kue buah dan hadiah untuk semua orang di keluarga Zu 7 Tael perak. Kamu nak, Nyonya Chen memarahi. Aku harus mengganggu ibu baptisku akhir-akhir ini. Aku tidak tahu malu datang ke sini untuk makan selama beberapa hari dan mencoba keahlian ibu baptisku. Pria gendut itu menyeringai bodoh dengan wajah gemuknya. Hiduplah, tapi hiduplah dengan segenap hatimu, dan perlakukan ini sebagai rumahmu sendiri, kata Ibu Chen sambil melambaikan tangannya. Setelah lelaki gendut itu memindahkan barang-barangnya di panti jompo, dia memintanya kembali ke kota untuk mencari tempat tinggal, dan kemudian mencarinya ketika lelaki gendut itu hendak pulang. Ketika Ayah Zu kembali, pria gendut itu kembali meneriakkan, "Ayah baptis," yang membuat Ayah Zu tercengang. Ibunya, Nyonya Chen, yang menceritakan keseluruhan ceritanya, dan Pastor Zu menggosok tangannya sambil tersenyum dan menyuruh Fatih Sueci untuk bersikap sopan dan jangan khawatir. Berkat keluarga Zuping yang merenovasi rumah, masih ada cukup kamar. Mereka menyiapkan kamar untuk ditinggali pria gemuk itu. Ayah Zu dan kakak tertuanya Zuping Chuan buru-buru membereskan tempat tidur pria gemuk selimut baru untuk beristirahat. Di malam hari, Nyonya Chen secara khusus memasak beberapa hidangan tambahan, dan nasinya direbus dengan harum. Pria gendut itu tidak mengecewakan Tuan Chen, dia membuka pipinya dan makan banyak. Pria gendut yang terbiasa makan ikan besar dan daging itu menganggap masakan ala pertanian sangat lezat, terutama acar mentimun dan acar Tuan Chen, bubur nasi. Sungguh lezat. Pada akhirnya, pria gendut itu sangat iri pada Zupingan karena bisa menyantap makanan lezat seperti itu setiap saat. "Sier, kamu harus belajar lebih banyak dari Xiao Sue dan makan lebih banyak." Nyonya Chen melihat penampilan makan pria gemuk itu, dan menjadi semakin puas. Lihat, ini yang disebut makan pria gemuk yang mengajari Zupingan. Putra bungsunya mungkin baru-baru ini membaca buku dan merasa berat badannya turun. Chen mau tidak mau mengambil 2 potong daging dan memasukkan 1 potong ke dalam mangkuk Fatih dan yang lainnya ke dalam mangkuk Zupingan. Bab 177. Namun, pria gendut itu sudah mengetahuinya. Pria gendut itu seperti seorang pengikut, mengikuti Zupingan dalam segala hal yang dia lakukan, dan dia bahkan berkata, "Ayah memintaku untuk belajar darimu." Sama seperti adikmu, Zupingan memandangi wajah gendut pria gendut itu dan sangat ingin menendangnya 2 kali, "Aku akan menyalin buku di malam hari, dan kamu akan berbaring di meja dan tidur, Anda akan tidur siang sambil memeluk batang pohon, saya akan berlatih teori esai 8 bagian di siang hari. Anda berbaring di meja sambil meneteskan air liur. Anda telah mempelajari satu hal." Tetapi meskipun Fatih mengatakan dia sedang tidur, dia tetap menjadi pengikut yang kompeten. Bahkan ketika Zupingan pergi ke rumah orang kaya Li untuk mengembalikan buku, dia harus mengikutinya dengan wajah tidak tahu malu. Tepat ketika dia sampai di depan pintu rumah orang kaya Li, si gendut Sueci mulai membuat keributan saat melihat 2 singa batu di depan pintu rumah orang kaya Li kejang-kejang. "Ahem, uhuk, jangan takut. Bahan saya halus, lembab dan cerah, transparan alami. Ini safir terbaik. Berapa biaya untuk membuat batu singa sebesar itu? Tinggalkan saja itu di pintu seperti ini, dan kamu tidak akan takut dicuri." Pria gemuk Sueci berlari ke arah singa batu, memandangi mereka lagi dan lagi, memukuli dada dan kakinya, dan tampak seperti dia berharap dia bisa berubah menjadi tuan yang bisa membawa kuali dan membawa kedua singa batu itu pergi. Safir, siapa di desa yang mengetahui hal ini? Jika dia tidak mendengar kabar dari Fatih,
Zhu Ping'an tidak akan menyangka bahwa singa batu yang dengan santai dilempar ke gerbang rumah orang kaya Li dapat membuat generasi kedua yang kaya seperti Fatih pingsan. Bisakah kamu sedikit berjanji? Zhu Ping'an menatap pria gendut itu dengan pandangan menghina, lalu mengambil satu langkah ke depan dan menaiki tangga. Berjalan menuju pintu, Zhu Ping'an mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Sepertinya orang kaya Li sudah meninggalkan rumah lagi. Jika dia ada di rumah, Paman Li, petugasnya, tidak akan berani bekerja begitu pasif. Mengetuk lagi. Pintunya baru saja terbuka. Saya mengira Tuan Zhu akan datang, tetapi saya tidak menyangka Tuan Zhu benar-benar ada di sini. Silakan masuk dengan cepat. Tuan kami baru saja keluar kemarin. Sebelum pergi, dia menyuruh saya untuk tidak mengabaikan Tuan Zhu. Paman Li, petugas pintu, membuka pintu, dia terus berbicara seperti biksu Tang. Ayolah, bagaimana mungkin orang kaya Li memberikan nasihat ini? Ketika dia melihat pria gendut itu, petugas Paman Li tertegun sejenak. Ini temanku, Sue Qi dari rumah Feng Yang. Zhu Ping'an memperkenalkan, aku dengar rumahmu memiliki banyak koleksi buku, dan aku ingin datang dan melihatnya. Zhu, tidak masalah. Pramutamu Li Paman. Setelah berpikir sejenak, dia membiarkan Fatih Sue Qi masuk. Memasuki halaman, Fat Sue Qi seperti Nenek Liu memasuki Grand View Garden. Dia menunjuk ke perabotan tertentu di halaman dan terus berteriak, seperti koridor kayu mahoni dan tepi jendela dari kayu rosewood. Beberapa ikan hias melolong tentang harta karun dan sejenisnya. Siapa yang berteriak? Saya ingin tahu apakah wanita itu sedang membaca buku. Pintu ruang belajar tiba-tiba terbuka, dan Huaer, pelayan roti kukus, keluar dari ruang kerja dengan mulut melotot. Dia keluar sambil memegang sapu tangannya dan memarahi dengan marah. Saat saya melihat Zhu Ping'an, pembantu Baozi tertegun sejenak. Dia mengira itu adalah anak laki-laki bodoh tadi, tapi dia mengerutkan kening lagi. Belum pernah seperti ini. Wow, dia cantik sekali, jauh lebih cantik dari pelayanku. Saat ini, pria gendut itu berteriak dengan suara gong yang pecah. Baru pada saat itulah pelayan Baozi, Huaer, menyadari seseorang sedang memeluk pilar koridor di sudut. Beberapa pria gemuk yang malang terlonjak. Dia tiba-tiba bersembunyi di belakang Zhu Ping'an, merasa malu dan marah. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kamu tidak tahu bahwa orang luar tidak boleh datang ke sini? Pembantu Baozi, Huaer, menjulurkan kepalanya dari belakang Zhu Ping'an, menutupi separuh wajahnya yang cantik dengan sapu tangan, dan cemberut bibirnya marah. Orang luar, pria gendut itu bergumam setelah mendengar ini. Dan kemudian dia seperti disambar petir. Dia mengulurkan tangannya yang gemuk dan menunjuk ke arah Zhu Ping'an dengan gemetar, Saudara Zhu, kamu sangat tidak baik, bersembunyi begitu lama. Aku berkata, mengapa kamu tidak menikmati angin dan bulan saja di sungai Qinhuai di Yingtian? Kamu memiliki istri dan selir yang cantik di rumah. Kamu masih sangat cantik. Apa yang kamu bicarakan? Zhu Ping'an terdiam beberapa saat. Pembantu Baozi, Huaer, tersipu malu dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa istri dan selir cantiknya? Pria gendut itu memandang Zhu Ping'an dan pembantu Baozi, Huaer dengan mata kecil, seolah-olah untuk mengatakan, biarlah kamu menutupinya. Namun, pria gemuk yang pintar telah mengetahuinya. Kamu masih tidak mengakuinya. Baru saja kamu mengatakan bahwa orang luar tidak boleh masuk dan tidak mengizinkanku masuk, tetapi kamu tidak mengatakan Saudara Zhu. Bukankah itu berarti Saudara Zhu adalah seorang selir? Selir? Bukankah itu berarti kalian adalah satu keluarga? Sue Qi gemuk sepertinya adalah seorang detektif, dan apa yang dia katakan masuk akal. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pembantu Baozi, Huaer, merasa malu dan kesal. Huaer, kuku kecilmu gatal, bukan? Kamu tidak bisa melakukan hal sekecil itu dengan baik. Saat ini,
Suara seperti burung dari seorang gadis terdengar dari ruang kerja. Fatsuechi segera melihat ke arah pintu ruang belajar dengan wajah gemuk. Kemudian di mata Fatsuechi yang malang, seorang gadis yang sangat cantik keluar. Pelayan tadi, dia sendiri mengira dia sangat cantik, tapi di depan ini gadis, pembantunya hanyalah bintang kecil di sebelah bulan. Bahkan peri pun akan malu di hadapannya. Selain kecantikannya, temperamen gadis ini juga seperti racun, membuat orang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Gadis ini tidak seperti gadis manapun yang pernah dihubungi Fatih sebelumnya. Gadis-gadis yang pernah dia hubungi sebelumnya semuanya pendiam dan anggun, tapi gadis ini bisa digambarkan sebagai monster. Setelah melihat gadis ini, Fatih merasa semua gadis di masa lalu itu kaku, tapi hanya gadis ini yang masih hidup. Siapa babi gemuk ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa orang luar tidak diperbolehkan masuk ke sini? Mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk mengirimnya keluar? Gadis jahat Lisu baru saja keluar, menatap pria gemuk itu, dan kemudian memerintah di sekitar Huaer, pelayan roti kukus, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Orang luar. Ketika pria gendut itu mendengar kata ini, hatinya hancur. Dia memandang Zupingan dengan iri dan cemburu, dan melolong, ini istrimu juga, saudara Zu, kamu benar-benar patut ditiru, Don jangan melihat sesuatu yang tidak pantas, jangan melihat sesuatu yang tidak pantas. Pria gendut itu melolong dan memalingkan wajahnya, tidak lagi memandangi gadis jahat dan pelayan roti kukus. Ini semua adalah wanita saudara Zu. Saya tidak bisa melepaskan saudara Zu. Gendut itu lucu sekali. Zupingan memandang pria gendut itu dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu bicarakan, dasar babi gendut? Siapa istri katak itu? Gadis jahat itu tersipu, menunjuk ke pria gendut itu dan mengutuknya, lalu melirik ke arah Zupingan, yang sedang tersenyum dengan bibir melengkung, dan mau tidak mau mengungkapkan dia mengambil gigi harimau kecil itu, naik dan mencubit Zupingan, dan memarahi, Zupingan. Kenapa kamu cekikikan seperti katak? Berhentilah bermimpi. Kamu menggoda di depan umum dan mengatakan itu bukan apa-apa, tidak ada yang percaya. Pada saat ini sebuah suara lemah terdengar, dan seorang pria gemuk menutupi matanya dengan tangannya, melihat ke langit dan mendesah, dengan sikap yang meskipun kamu terus menyembunyikannya, itu pria gendut sudah melihatnya. Bab 178, ketika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Kata-kata lemah pria gendut itu seperti kucing gendut yang melemparkan segumpal wol ke sarang singa betina keriting yang sedang tidur siang. Kemudian, gadis berkulit gelap Lisu tersenyum, wajahnya yang menawan dan cantik tampak mekar sempurna. Bunga popi berwarna merah dan cerah, tetapi gigi di dalam bibir ceri menggigit, dan ada percikan api di mata. Terkikik, apakah kamu pernah mencuri upeti dari keluargamu saat tahun baru Imlek ketika kamu masih kecil? Gadis berkulit gelap itu menatap pria gendut itu dengan tatapan dingin, tapi dia tersenyum. Pria gendut itu mengira gadis jahat itu telah melihat kebenaran dengan matanya yang cerdas dan bijaksana, dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Wajah gemuknya penuh kebanggaan. Namun setelah mendengar perkataan gadis jahat itu, dia sedikit terkejut, karena sebenarnya dia diam-diam telah memakan upeti keluarga ketika dia masih kecil, dan lebih dari sekali dia cukup rakus ketika dia masih kecil. Namun, bagaimana wanita saudara Zu mengetahui hal itu? Jadi pria gendut itu bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Haha, kamu terlihat seperti telah dihukum oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa melihatnya. Gadis jahat itu mendengus, dengan nada sangat jijik dan jijik perlahan keluar dari sela-sela giginya. Batuk, batuk, batuk. Zupingan tidak bisa menahan batuk beberapa kali setelah mendengar ini. Sedangkan untuk si gendut, wajah si gendut sudah berkedut mendengar perkataan gadis jahat itu. Lemak di sekujur tubuhnya bergetar. Namun, kenyataannya lebih kejam. Itu hanya makanan pembuka saja. Bukankah orang tuamu memberitahumu bahwa kamu jelek sekali?
Pernahkah kamu bercermin? Kamu secara alami sangat menginspirasi. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapat keberanian untuk hidup sampai sekarang. Sudah jelek sekali lidah beracunnya, apalagi sedang marah sekarang. Oleh karena itu kekuatan tempur lidah beracun tersebut meningkat beberapa kali lipat, dan setiap kalimat langsung mengenai lubuk jiwa pria gendut itu. Apalagi saat gadis jahat Cherry Mouth mengucapkan 4 kata, Bone Inspirational, dengan nada seram, pria gendut itu langsung tersingkir. Seorang lelaki gemuk berjongkok di tanah meratapi kesedihannya telah berubah menjadi sungai. Dan kamu, iya, yang memintamu untuk membawa babi gemuk yang berbicara omong kosong ini. Gadis jahat itu mengalihkan pandangannya ke Zhu Ping'an dan cemberut. Mengeluh dengan marah. Melihat gadis jahat Lisu yang sama marahnya dengan singa kecil, Zhu Ping'an merasa sedikit rumit di hatinya. Tapi apa yang baru saja dikatakan Fatih agak tidak pantas. Di dinasti Ming, di mana masyarakat feodal berkembang, Anda mengatakan itu kepada seorang gadis. Memang tidak pantas, dan wajar jika dimarahi, namun seperti kata pepatah, siapa yang tidak tahu tidak bersalah. Padahal pria gendut itu sangat miskin dalam berkata-kata. Tapi gadis licik itu bertindak terlalu jauh. Dia hanya memukul wajah orang, dan mengutuk orang hanya untuk memperlihatkan kekurangan mereka. Oleh karena itu, Zhu Ping'an menundukkan tangannya kepada gadis jahat Lisu, dan berkata dengan lembut dan sedikit meminta maaf, saya meminta maaf kepada Nona Li atas nama saudara Sue. Dia hanya menyinggung Nona Li dengan kata-katanya yang tidak terkendali. Saya harap Nona Li bisa maafkan aku. Petik 2. Tetapi gadis jahat itu tidak menerimanya. Wajah Kiao terangkat 45 derajat dan dia mendengus, penuh kesombongan. Yang satu meminta maaf dengan suara rendah, dan yang lainnya mendengus marah, seperti seorang suami muda yang membujuk istri mudanya. Jadi, seorang pria gemuk dengan hati yang gelisah melihat adegan antara Zhu Ping'an dan gadis jahat itu. Mata kecil malang itu kembali menunjukkan kebijaksanaan, pria gendut itu telah melihatnya. Melihat kelakuan nyata pria gendut itu yang berpura-pura mengerti, gadis jahat itu kembali marah. Pada saat ini, Zhu Ping'an diam-diam meminta maaf kepada pria gemuk itu dengan suara rendah. Jadi gadis jahat itu berpura-pura menerima permintaan maaf tersebut dengan cara yang masuk akal, mengangkat alisnya sedikit, dan suaranya menjadi lebih tenang, oke, untuk demi kamu, aku akan memaafkan babi gemuk ini. Kamu di sini untuk meminjam dan mengembalikan buku, baiklah, masuklah. Gadis jahat Lisu memutar pinggangnya. Pergi ke ruang belajar. Pergi, Nona. Pembantu Baozi mengerucutkan bibirnya dan menatap tajam ke arah Zhu Ping'an, mengeluh bahwa Zhu Ping'an telah membawa masuk pria gendut itu. Saya sedikit bingung karena wanita muda itu memaafkan babi gemuk yang mati itu dengan begitu mudahnya. Gadis ini benar-benar mengubah emosinya. Zhu Ping'an melihat ke belakang gadis jahat itu dengan curiga. Hei, kakak Zhu, kamu masih memiliki kemampuan. Baru saja kupikir istri kecilmu akan mengirim kami pergi. Aku tidak menyangka kamu akan menghadapinya hanya dalam beberapa kata. Kamu benar-benar luar biasa. Kemampuan penyembuhan masih ada. Dia sangat kuat dan pulih dengan sangat cepat. Dia mendorong Zhu Ping'an dengan bahunya dan memberinya tatapan licik, terlihat sangat terkesan. Adikmu luar biasa. Sejujurnya, melihat wajah malang Fatih, Zhu Ping'an hampir ingin menghajarnya. Pria gendut itu tidak memahami gadis licik itu, tapi Zhu Ping'an telah berurusan dengannya sejak dia masih kecil, jadi dia waspada dengan reaksi tidak biasa gadis licik itu. Gadis jahat yang masuk ke ruang kerja berhenti 1 meter dari pintu, berbalik dan menatap Zhu Ping'an, bibirnya sedikit terbuka, aku memikirkannya, nah, apa yang baru saja aku katakan tentang temanmu agak terlalu banyak. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Baiklah, biarkan aku mentraktirmu makan. Nona, pelayan kecil Baozi menggembungkan mulutnya. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Zhu Ping'an sangat mengenal gadis licik itu.
Ini sama sekali bukan gaya gadis licik itu. Bagaimana gadis ini bisa begitu masuk akal dan menimbulkan masalah ketika tidak terjadi apa-apa? Ada orang luar di sini, tahan dirimu. Apakah kamu bercanda? Gadis jahat Lisu memiliki karakter membuatku tidak bahagia jika kamu membuatku tidak nyaman. Bahkan jika Raja Surga ada di depannya, dia akan tetap menempuh jalannya sendiri. Oleh karena itu, mengingat hal tersebut, Zhu Ping'an yang semula berjalan bersama pria gendut itu dan berjalan menuju pintu, tiba-tiba memperlambat langkahnya. Namun, seorang pria gemuk tertentu tidak waspada sama sekali. Sebagai pria gemuk dengan perut buncit dan seorang pecinta kuliner yang kompeten, ketika mendengar ini, dia menyeringai bahagia, seperti ikan mas yang ingatannya hanya 3 detik. Gadis licik di depanku baru saja memarahiku. Pria gendut itu mengangguk gembira ketika mendengar ini, dan berjalan ke depan dengan wajah gemuk, tidak mengambil langkah perlahan, jangan sampai dia mengendur jika dia berjalan terlalu lambat. Istri. Meskipun istri kecil saudara Zhu agak pemarah, Anda tahu, dia masih cukup masuk akal. Selain itu, masakan rumahan yang kami santap di rumah Zhu Ping'an kemarin hampir membuat lelaki gendut itu menelan lidahnya. Perjalanan menuju rumah istri kecil saudara Zhu, singa batu safir, tepi jendela kayu mahoni, dan lain-lain, sudah membuat heboh. Pria gendut saya sangat terkejut. Sumber daya keuangan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit orang di Fengyang Mansion. Betapa lezatnya makanan di rumah istri kecil saudara Zhu. Jadi, seorang pria gemuk yang bahagia seperti anjing bulldog langsung setuju dan bertanya sambil berjalan, "Oke, kami bisa mentraktirmu apa?" An berada setengah langkah di belakang. Gadis berwajah gelap di depan pintu tiba-tiba memiliki wajah sedingin es, dan dia sama marahnya dengan banjir yang memenuhi saluran sungai. Dia tiba-tiba merusak bendungan dan meraung. Pintunya tertutup. Petik 2. Tutup pintunya. Petik 2. Suara ini diiringi dengan suara pintu yang dibanting hingga tertutup oleh gadis jahat itu. Pop. Seorang pria gemuk yang berjalan ke pintu sambil menyeringai seperti bulldog tiba-tiba ditampar wajah gemuknya di dekat pintu. Dan Zhu Ping'an, yang tertinggal setengah langkah, selamat. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dia melihat ke arah seorang pria gemuk yang wajahnya difoto di dekat pintu, membuatnya terlihat kotor. Bab 179 periode NK telah berakhir. Zhu Ping'an, kamu boleh masuk, tapi babi gemuk yang mati itu tidak diperbolehkan masuk. Tepat ketika Zhu Ping'an melihat ke arah pria gemuk dengan hidung merah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, pintu ruang belajar terbuka, dan gadis jahat Lisu masuk dari pintu. Dia menjulurkan kepalanya, dengan enggan cemberut dan berteriak kepada Zhu Ping'an, wajahnya penuh keengganan. Jika ayah tidak menyuruhmu menyimpan ruang belajar untuk digunakan sebelum dia pergi, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Gadis jahat itu cemberut dan memutar matanya ke arah Zhu Ping'an. Seorang pria gemuk yang kepalanya tersangkut di pintu mendengar ini, dan mata kecilnya yang malang melihat-lihat antara Zhu Ping'an dan gadis berwajah gelap dengan mata cerah dan ingin tahu. Kalau begitu kamu tunggu aku di luar. Awalnya, Zhu Ping'an tidak ingin meninggalkan pria gendut itu dan masuk sendirian, tapi melihat tingkah pria gendut itu, dia segera meninggalkan sepatah kata pun, menepuk pantatnya dan pergi. Meskipun gadis licik itu memiliki wajah yang bau, dia tetap tampan, yang jauh lebih baik daripada melihat wajah malang pria gendut itu. Terlebih lagi, dia ada di sini untuk mengembalikan buku dan meminjamnya, jadi lebih baik bersikap praktis. Zhu Ping'an pergi ke ruang kerja untuk mengembalikan buku-buku itu, dan dengan cepat meminjam 2 buku lagi. Ketika dia hendak pergi, dia dihentikan oleh gadis jahat itu. Apakah ada yang salah? Zhu Ping'an bertanya sambil menatap gadis jahat itu. Omong kosong, kenapa aku harus menghentikanmu ketika kamu tidak ada pekerjaan? Gadis jahat itu berkata dengan nada menghina, lain kali kamu datang untuk meminjam buku, kamu harus membawakanku cerita 5.000, tidak, setidaknya 6.000 kata. Jika kamu ingin menyalinnya,
Fontnya harus rapi, saya akan berlatih kaligrafi untuk Anda. Setelah gadis berkulit gelap itu selesai berbicara, dia menatap Zhu Ping'an tanpa berkedip, menunggu jawaban Zhu Ping'an. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Zhu Ping'an mengangguk. Apa artinya mencoba yang terbaik? Artinya memastikan. Gigi harimau kecilnya terlihat. Dalam perjalanan kembali dari rumah Li ke rumah Zhu Ping'an, wajah gendut pria gendut itu penuh dengan ekspresi gosip. Dia membuka mulutnya dan bertanya mengapa ruang kerja adalah tempat kencanmu, dan apa yang telah kamu lakukan di ruang belajar begitu lama. Kamu benar-benar dilahirkan di era yang salah. Zhu Ping'an melirik pria gemuk itu wajah penuh gosip. Katanya ringan. Hah, pria gendut itu bingung. Itu hanya bisa dipahami tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya, berpura-pura menjadi misterius. Oh, kamu baru saja mengganti topik pembicaraan. Kamu ada di ruang belajar, pria gendut itu mulai bergosip lagi. Suara katak, burung, dan gosip pria gendut terdengar sepanjang jalan. Sore harinya, Li Zeng dari desa Xiahe membawa dua orang pemuda ke pintu rumah Zhu Ping'an sambil membawa nasi, mie, minyak dan daging. Li Zeng, apa yang kamu lakukan? Ayah Zhu mendengar suara itu dan keluar dari kamar dan melihat Li Zeng dan kedua pemuda itu membawa barang. Sangat mengejutkan. Saudara Zhu, ini bukan yang ingin saya lakukan. Ini adalah subsidi rutin kabupaten untuk anak kedua Anda. Li Zeng tersenyum dan melambai kepada siswa yang lebih muda di belakangnya untuk meletakkan barang-barang di halaman rumah Zhu Ping'an, di dalam. Ada banyak hal. Ibu Chen keluar dari kamar dan melihat beras, tepung, minyak, daging, del yang dibawa oleh kedua pemuda itu nasi, sebotol minyak, sekantong kecil tepung dan sebagainya. Sepotong besar daging sudah cukup untuk bertahan lama. Zhu Ping'an, pria gendut dan kakak tertuanya Zhu Ping'an kemudian berjalan keluar. Setelah Li Zeng melihat Zhu Ping'an, dia tersenyum dan memberi selamat. Saya belum memberi selamat kepada Tuan Zhu. Yang Mulia Long En membukanya. NK dengan kekuatan besar, dan Tuan Zhu bisa mari kita coba keterampilan kita. Oh, saya hampir lupa, ini dikirim ke kota oleh kabupaten. Kota meminta saya untuk menyerahkannya kepada guru Zhu juga, Li Zeng katanya sambil menepuk kepalanya dan mengambilnya dari lengan bajunya. Dia mengeluarkan selembar kertas merah dengan segel. Menyerahkannya ke Zhu Ping'an. Terima kasih, Li Zeng. Zhu Ping'an mengambil kertas merah itu dan mengucapkan terima kasih. Di mana? Ini hanya masalah kebetulan. Li Zeng melambaikan tangannya, dengan senyuman di wajahnya. Li sedang mengobrol sebentar di halaman keluarga Zhu lalu pergi. Zhu Ping'an membuka kertas merah di tangannya dan menemukan bahwa kertas itu berisi berita spesifik tentang NK. Di depannya terdapat banyak pujian seperti, Kilin La, dan seterusnya. Dan di belakang adalah waktu spesifik NK, yaitu hari keempat bulan November. Hari keempat bulan November. Sekilas Zhu Ping'an sedikit bingung melihat kali ini, karena angka 4 selalu menjadi angka sial di negara kita dan sangat tabu di kalangan masyarakat, apalagi di pengadilan. Namun, setelah memikirkan karakter Kaisar Jiajing, Zhu Ping'an merasa lega. Kaisar Jiajing gemar memurnikan ramuan dan mengolah makhluk abadi. Dia juga suka bertanya kepada dewa dan makhluk abadi tentang nasib baik dan buruk, yang membakarnya kepada yang abadi. Lalu dia dua cabang diletakkan di atas meja pasir, dan dua orang kasim menekan cabang-cabang itu dengan jari mereka. Ketika para dewa muncul, kedua kasim itu menutup mata dan menekan cabang-cabang di atas meja pasir untuk mencoret-coret di atas meja pasir. Kemudian Kaisar Jiajing mempelajari para dewa sesuai dengan kitab surga, yang ditampilkan di atas meja pasir. Mungkin begitulah hari keempat bulan November terjadi. Ketika pria gendut itu melihat waktu, dia merasa pantatnya seperti terbakar. Dia berteriak, mengapa tahun ini? Saya pikir itu akan terjadi awal tahun depan. Kalau begitu, bukankah saya harus kembali dan mempersiapkan ilmiahnya?
Ujian. Ujian ilmiah di mulut pria gendut itu mengacu pada ujian pada tahun kompetisi, yaitu tahun sebelum ujian provinsi, yang dipimpin oleh petugas Tiksue untuk memilih siswa, pengawas, DEL. Untuk mengikuti ujian provinsi. Umumnya, setelah ujian tahunan, petugas Tiksue akan memimpin ujian ilmiah pemeriksaan ilmiah. Nilai ujian ilmiah dibagi menjadi 6 nilai. Secara umum, nilai ketiga lebih cenderung diberikan kepada pejabat akademik. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada yang di bawah nilai ketiga. Hanya mereka yang mendapat juara pertama atau kedua dalam ujian ilmiah yang dapat mengikuti ujian provinsi. Alasan Fatih begitu gugup adalah karena ada kuota siswa kelas 1 dan 2 dalam ujian ilmiah. Setiap kabupaten dan prefektur memiliki kuota yang tetap. Kalau saya ingat dengan benar, baru sekitar 5 atau 6 tahun kemudian kuota tersebut akan dibatasi secara proporsional berdasarkan kuota ujian provinsi pada tahun-tahun sebelumnya. Ada sekitar 2.300 orang di seluruh Zili Selatan, dan mereka dialokasikan ke setiap kabupaten. Hanya ada sekitar 10 orang di setiap kabupaten, tidak terlalu banyak. Setidaknya ada ratusan talenta di setiap daerah, tetapi hanya sekitar 10 yang bisa mengikuti ujian provinsi. Ujian kualifikasi ujian provinsi pun sulit bukan? Tapi menurut praktik yang biasa, aman untuk lulus ujian ilmiah dan mengikuti ujian provinsi. Oleh karena itu, Zhu Ping'an tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Tak lama kemudian, perawat yang mengirim Fatih ke desa Siahe kemarin lusa juga tiba dengan kereta. Dia telah menerima kabar dari keluarga Fatih di prefektur Fengyang dalam semalam, dan menyuruh Fatih segera pulang untuk mempersiapkan ujian ilmiah. Pria gendut itu meninggalkan keluarga Zhu dengan enggan. Ibu baptis, acar mentimun itu. Saya harus mengatakan bahwa cara pria gendut itu dengan enggan pergi juga sangat istimewa. Ibu baptisku, aku akan memberimu 1 toples utuh. Ibu Chen mengambil toples yang baru diasinkan dari halaman dan menaruhnya di kereta pria gendut itu. Dia juga sangat menyukai ibu baptis gemuk yang telah tinggal di rumah Zhu selama beberapa hari. Itu sangat memalukan. Pria gendut itu mengatakan ini, dan tangannya tidak lambat. Dalam 3 pukulan, dia menarik toples acar mentimun yang dimasukkan ibunya Chen ke dalam kereta. Ada apa? Aku bisa mengasinkannya lagi dalam beberapa hari. Ibu Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ibu baptis, jamur kering itu. Pria gendut itu menunjuk ke jamur kering di halaman dan dengan enggan meninggalkannya. Sup ayam yang dibuat ibu baptisku dengan jamur tadi malam enak sekali. Ibu baptisku, aku akan memakaikannya untukmu. Ibu Chen sangat murah hati. Ibu baptis, kalau begitu. Pria gendut itu mengumpulkan jamur dan dengan enggan bangkit. Jika kamu sudah selesai, tinggalkan beberapa untukku. Zhu Ping'an melangkah maju dan mendorong pria gemuk yang enggan itu ke dalam kereta. Tindakan Zhu Ping'an membuat Nyonya Chen tertawa dan memarahinya. Dia mengambil banyak makanan favorit Fatih dari rumah dan memasukkannya ke dalam kereta Fatih, membuat Fatih mengedipkan mata ke arah Zhu Ping'an dengan gembira. Kamu kekanak-kanakan, jangan buang waktu makan dan tidur, baca lebih banyak buku, akan memalukan bagimu untuk lulus ujian sains dan provinsi-provinsi. Zhu Ping'an mengeluh dengan nada meremehkan perilaku kekanak-kanakan pria gemuk itu. Tuan gendut akan merasa malu. Tunggu saja dan lihat dia dengan kagum. Pria gendut itu mengangkat wajah gendutnya dan meraung di dalam kereta. Bab 180, Mengapa kita tidak mengikuti ujian? Setelah masa ujian NK diumumkan, ujian ilmiah diharapkan dapat berlangsung cepat. Fokus studi Zhu Ping'an adalah pada ujian ilmiah. Ujian ilmiah didasarkan pada kurikulum sekolah daerah dan sekolah negeri, dengan 4 buku, klasik koleksi lengkap Xingli, dan Zhu Zigangmu, sebagai pusatnya. Saya tidak lagi membaca tata krama, musik, buku, DEL, dan ujian ilmiah tidak mengambil buku tata krama dan musik. Jenis soal dalam ujian ilmiah umumnya klasik, kitab, makna, tabel, strategi, DEL.
Oh, kadang anggota juga diharuskan mengaji. Zhu Ping'an melakukan latihan yang ditargetkan berdasarkan konten dan jenis pertanyaan di atas. Selain itu, intensitas belajar Zhu Ping'an juga menjadi lebih intens dari sebelumnya. Ia bangun sekitar setengah jam lebih awal di pagi hari dan tidur setengah jam lebih lambat dari sebelumnya. Walaupun ujian ilmiah umumnya dilakukan oleh petugas akademik yang berangkat ke setiap kabupaten atau prefektur, terkadang petugas akademik juga akan mengadopsi metode, mengikuti ujian, dan mengikuti ujian yang sama Turing dan bekerja keras, sendirian untuk memimpin matahari dan bulan. Ketika datang ke Dabi, ujian prefektur dan kabupaten dilakukan secara terpisah. Ujian tersebut berarti bahwa petugas akademik ditugaskan ke prefektur yang sama dan siswa dari prefektur lain dipindahkan ke prefektur ini untuk mengambil ujian penyelidikan. Yang disebut ujian kelas berarti bahwa petugas akademik saat ini mempercayakan pejabat daerah untuk menilai siswa, dan kemudian mengirim mereka ke ibu kota provinsi untuk dinilai oleh petugas akademik. Ujian yang sudah pensiun akan membuat perjalanan siswa sengsara, dan karena ujian umum dinilai oleh pejabat daerah, ujian tersebut dapat dengan mudah menumbuhkan korupsi. Metode pemeriksaan ilmiah yang ideal adalah dengan meminta pejabat akademik mengunjungi dan memimpinnya sesuai jadwal. Sambil belajar dan mengulas, Zhu Ping'an juga melanjutkan pembantaian ular abadi, yang terakhir kali dia ajarkan kepada gadis berkulit gelap dan menulis beberapa ribu kata. Meski memakan banyak waktu, itu hanya untuk latihan kaligrafi. Ibu Chen juga memasak makanan lezat untuk Zhu Ping'an dengan berbagai cara. Dia merebus, mengukus, menggoreng, mengasinkan, merebus. Dia telah menguasai segala macam keterampilan dan membiarkan Zhu Ping'an makan setiap kali saya makan kenyang. Jangan sampai saya tidak bisa memenuhi nutrisinya. Sier, bagaimana kalau kita tidak mengikuti ujian? Suatu hari, Nyonya Chen memandang Zhu Ping'an di meja makan dan tiba-tiba berbicara. Tidak hanya Zhu Ping'an yang sedang menikmati makanannya yang tercengang, tetapi ayah Zhu, kakak laki-laki tertuanya, dan Zhu Pingchuan juga tercengang. Beberapa hari yang lalu, ibunya, Nyonya Chen, membual kepada semua orang bahwa putranya akan mengikuti ujian kekaisaran. Antusiasmenya jauh lebih tinggi daripada Zhu Ping'an. Chen suka pamer. Tidak peduli apakah Zhu Ping'an bisa lulus ujian atau tidak, mengikuti ujian-ujian juren saja sudah cukup untuk dipamerkan oleh Chen. Oleh karena itu, apa yang tiba-tiba dikatakan Chen sekarang mengejutkan semua orang. Ada apa, Bu? Zhu Ping'an menelan ayam di mulutnya, tanya Chen sambil menatap ibunya dengan heran dan bingung. Ibu Chen memandang Zhu Ping'an dengan sangat sedih. Ibu melihat kamu terlalu lelah belajar. Akhir-akhir ini, ibu telah berusaha sebaik mungkin membuatkan makanan lezat untukmu, tetapi bukan saja dia tidak membuatmu gemuk. Dia selalu memperhatikan kamu menurunkan berat badan. Sudah lama sekali. Jangan mengikuti ujian. Mendengar ini, Zhu Ping'an tersentuh oleh cinta keibuan ibunya Chen dan tidak bisa tertawa atau menangis. Mengapa anak laki-laki itu begitu gemuk? Ayah Zhu menggigit pai daging itu dan berkata dengan santai. Kemudian, kata-kata Pastor Zhu menimbulkan sarang lebah. Zhu Souyi, bukan daging yang jatuh dari tubuhmu. Tentu saja kamu tidak merasa bersalah. Ibu Chen meletakkan sumpit di atas meja dan menatap ke arah Pastor Zhu. Kemudian dia melihat pai daging di tangan Pastor Zhu, dan lalu dia mengambilnya dari mulut Pastor Zhu. Pai daging ini dibuat untuk Sier dan Dacuan, ini bukan milikmu. Kemudian, Ibu Chen meletakkan pai daging dengan salah satu sudutnya hilang di depan Zhu Ping'an. Batuk, batuk, batuk. Melihat pai daging yang digigit ayah Zhu, Zhu Ping'an tidak bisa menahan senyum. Bu, aku sedang tumbuh. Semua lemak bertambah di tubuhku. Lihat, anakku telah tumbuh pesat dalam beberapa hari terakhir, kata Zhu Ping'an dan berdiri dari meja. Buat 2 gerakan di atas kepala dengan tangan untuk mengekspresikan kepribadian Anda. Telah tumbuh tinggi.
Bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat? Ibu Chen disela oleh Zhu Ping'an. Suasana hati saya meningkat pesat, dan saya tidak dapat menahan tangis atau tawa. Saudara Si, saya benar-benar bertambah tinggi. Kakak laki-laki tertua Zhu Pingchuan juga berbicara pada saat yang tepat. Dia merasa bahwa saudara laki-laki kedua telah bertambah tinggi dalam 2 hari terakhir. Benarkah? Mata Ibu Chen berbinar. Putra sulungnya berbudi luhur seperti ayahnya dan tidak mau berbohong. Benarkah? Kata Zhu Ping'an dan kakak tertuanya Zhu Ping'an serempak. Kemudian, suasana hati Ibu Chen meningkat pesat dan dia tidak lagi meminta Zhu Ping'an untuk tidak mengikuti ujian. Zhu Ping'an segera meletakkan potongan pai daging yang hilang itu ke dalam mangkuk Pastor Zhu. Pastor Zhu memandangi pai daging dan Nyonya Chen, tetapi dia tidak berani berbicara. Apa yang kamu lihat? Makanlah kuemu. Siapa lagi yang akan memakan apa yang telah kamu gigit? Ibu Chen memandang Pastor Zhu dan memutar matanya sambil memarahi. Setelah mendengar omelan Nyonya Chen, Pastor Zhu menyeringai dan mulai makan. Lihatlah potensimu. Ibu Chen tidak bisa menahan tawa. Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi harmonis, dan seluruh keluarga menikmati sarapan yang lezat. Standar hidup keluarga Zhu telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Zhu Pingchuan juga memperoleh banyak keuntungan di pegunungan. Kerajinan tangan Ibu Chen seringkali dapat menambah penghasilan keluarga. Tahun lalu, ayah Zhu membeli 10 hektar sawah dan 10 hektar ladang kering di desa Xiahe. Keluarga sekarang dianggap sebagai keluarga kaya di desa. Apalagi setelah Zhu Ping'an diterima sebagai sarjana, status keluarga Zhu di desa Xiahe juga meningkat pesat. Kini ketika Ibu Chen keluar, yang lain buru-buru menyapa, yang membuat Ibu Chen bahagia setiap hari. Pernikahan kakak laki-laki tertua Zhu Pingchuan juga aman, dan dia hanya menunggu saudari Juaner masuk. Untuk kakak ipar ini, Zhu Ping'an telah membaca dengan hangat sepanjang tahun, tetapi dia belum pernah bertemu dia, tapi ku dengar dia cukup baik. Terutama kakak laki-laki tertua, dia sangat puas dengan kakak iparnya ini. Dia sering mendekati orang dengan cara yang berbeda. Dulu, ayah mertua kakak laki-laki tertua sering menghalanginya, tapi sejak Zhu Ping'an menjadi seorang anak, apalagi seorang sarjana, mertua dari kakak tertua tak hanya menutup mata, namun sesekali berinisiatif untuk keluar jalan-jalan. Singkatnya, semua yang ada di keluarga Zhu makmur. Dibandingkan dengan keluarga Zhu Ping'an, keluarga Zhu yang lama agak masam. Meskipun orang-orang memuji kakek mereka, Tuan Zhu, dan neneknya ketika mereka pergi keluar, mereka selalu dapat merasakan ada ejekan dalam pujian penduduk desa. Tuan Zhu sering menghela nafas di halaman. Akan lebih baik jika keluarga putra kedua tidak dipisahkan. Saya mendengar dari keluarga kedua bahwa Zier akan mengikuti ujian pegawai negeri lagi. Kakek saya duduk di kursi dan berbicara dengan neneknya yang sedang memetik sayuran. Aku bahkan belum menulis ramalan bintangku, dan anak kedua berbicara seolah-olah aku sudah lulus ujian. Nenek yang memetik sayuran itu mengerutkan bibirnya. Apa yang kamu tahu? Senang sekali bisa mengikuti ujian kekaisaran. Kakek menghisap rokoknya. Kamu harus merokok lebih sedikit. Kamu sudah lama batuk tadi malam. Nenek tertegun lama setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kakeknya menyalakan sepoci rokok lagi meletakkan makanan di tangannya untuk mencegahnya. Ambil 2 isapan saja. Kakek mengatupkan mulutnya. Rumah tua keluarga Zhu kembali sunyi, kecuali senandung ayam, bebek, dan babi. Bersambung.